Tanggal 14 Agustus 1945, sekitar pukul 1.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. I could fly like birds on high, then straight to her. Negotiations in Manila that bring the surrender of Japan down to concrete facts. The delegates are empowered to take orders from General MacArthur and credentialed representatives. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Mohatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk ke Syahrir. Maaf, rumah saya begitu sederhana. Oh, tidak apa. Silakan duduk. Terima kasih. Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Itu artinya Indonesia sedang berada dalam kekosongan kekuasaan. Jadi, ini adalah kesempatan yang baik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Saya setuju, tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita menghubungi Bung Karno terlebih dahulu? Ide yang bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Bung Hatta? Apakah saya dengan Syahrir boleh ke rumah Anda guna membahas kemerdekaan kita? Saya tunggu kedatangan Anda. Baiklah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sultan Syahrir dan Mohatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah Bung Karno-nya ada? Oh, Kang Mas ada di dalam. Silakan masuk. Mas, Ada siapa yang datang? Bu Hatta dan Syahrir datang mencari Kang Mas. Mereka sedang menunggu di kamar. Baiklah. Ada masalah apa? Ada berita penting yang akan disampaikan oleh Syahrir. Berita apa ke Syahrir? Saya dengar Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketahui. Maafkan saya Syahrir, tapi memang kita tidak boleh gegabah. 15 Agustus 1945, di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darus, dan Hairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan kita, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan lebih besar hari. Potong layar sekarang, kita bisa menunggu esok hari. Sudah, Bung. Tidak ada gunanya kalian bertengkar. Lebih baik kita diskusikan ini secara baik-baik. Mari, kembali. Kita tidak boleh gegabah. Lalu mengapa kamu tidak melakukannya sendiri? Kenapa kamu meminta Soekarno untuk melakukannya? Saya hanya ingin mengingatkan Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pura Belanda, seperti orang-orang Ambon. Karena benar Bung, lagi pula mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita jika kita bisa memerdekakan kita sendiri. Kekuatan kita tidak sebanding dengan Jepang dan sekutu. Kita tidak dapat berdiri sendiri setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa Bung, kita bisa. Bener, Bung. Kita harus segera melaksanakan proklamasi, Bung. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini Bung, malam ini. Tenang-tenang, ini sudah malam. Tak baik Anda semua membuat keributan seperti ini.
Saya mengerti bagaimana perasaan saudara-saudara, tapi saya tidak bisa mengabulkan permintaan saudara-saudara, karena akan ada banyak korban jiwa lagi. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno, Hatta, dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno telah menolak untuk melakukan proklamasi. Apa yang harus kita laksanakan sekarang? Iya, kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita bujuk mereka untuk melaksanakan proklamasi. Hah? Culik? Iya, kita bawa keduanya, lalu kita bujuk mereka. Itu benar, dengan begitu Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas, di mana kita akan menempatkannya? Saya akan menghubungi Sudarjo Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Darwis. Ada apa? Saya akan menculik Bung Hatta dan Bung Karno untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Ya, kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Apakah kau bisa mencarikan tempat yang aman untuk menyembunyikan Soekarno dan Hatta? Tentu. Saya akan mengamankan kalian semua. Untuk tempat kita pakai rumah Jio Kisang. Baiklah, terima kasih Subeno. Subeno setuju, kita akan ditempatkan di rumah Jauh Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh. Jam berapa tepatnya? Pukul 4 pagi bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 04.00, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut dengan kami. Oh, dibawa ke mana? Rengas Dengklok, Bung. Ini sudah disetujui oleh para pemuda. Lagi pula, kota akan diserbu oleh para rakyat. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Bung, untuk ambil habis. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Assalamualaikum. Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut kalian? Ini udah jadi kesepakatan para pemuda. Kami akan bawa Anda dan Bung Hatta ke tempat Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian aku masih memiliki anak dan istri? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini Kang Mas? Mengapa banyak orang? Guntur sangat takut mendengar suara kalian. Dimas, pemuda-pemuda ini akan membawa aku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana dengan Bu dan Guntur? Kami akan ditinggalkan. Benar, aku tidak mau berpisah dengan anak dan istriku. Jika kalian membawa aku, maka mereka harus ikut juga. Baiklah Bung, kami akan membawa Anda dan anak istri Anda. Tapi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jauh Kisong. Apa yang sebenarnya kamu inginkan sehingga kalian membawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno? Bung Hatta, ternyata kau di sini juga. Iya, mereka membawaku kemari. Apa yang sebenarnya terjadi di sini, Soekarno? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera melaksanakan proklamasi. Saat ini Jepang sudah menyerah. Ini adalah waktu yang tepat untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan, Bung. Mengapa kau begitu percaya dengan kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, kita adalah bentukan Jepang dan kita bisa dijajah lagi, Bung. Ada apa, Saleh? Kenapa kau tengah seperti itu? Ada Tuan Subarjo, dia masuk ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya. Wikana, bisakah kamu menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin menemui mereka, Bung? Rapat PKI batal karena mereka tidak ada, jadi aku kesini ingin menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak bisa membawa mereka pulang, Bung. Mengapa? Kami sudah sepakat untuk mendesak mereka agar melaksanakan memproklamasikan kemerdekaan. Baiklah, izinkan saya bertemu mereka terlebih dahulu. Lah, mari masuk. Ada apa, Soekarno? Rapat PKI batal. Selain itu,
Saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Jadi berita itu benar adanya? Benar, Bung. Bukankah aku dan Syahrir sudah memberitahu Anda, Bung? Tapi aku masih belum mempercayainya, Hatta. Tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Ya memang harusnya seperti itu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Lihatlah Guntur, dari tadi menangis terus. Benar. Bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta, Wikana? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apa aku bisa memegang janjiku itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945, pukul 24.00, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah sampai di Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksamana Maeda untuk membahas proklamasi. Baiklah, tunggu dulu. Aku akan mengantar anak dan istriku terlebih dahulu. Silakan, Bung. Kami akan mengantarkan Anda. 17 Agustus 1945 dini hari. Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah IR Soekarno, DRS Mohatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Sayuti Malik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, sudah saya tulis. Selanjutnya, Bung, dalam hal-hal tentang perpindahan kekuasaan dan lain-lainnya, kita laksanakan dengan seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17.805, Wakil Bangsa Indonesia. Sudah selesai. Apakah semua setuju? Setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan, terlalu banyak. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong tuliskan naskah ini. Siap, Bung. Lalu kapan kita akan melaksanakan proklamasi ini? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal baik. Bagaimana Al-Quran diturunkannya tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini Jumat lagi, tanggal 17 Agustus? Setuju, Bung. Setuju. Lebih cepat, lebih baik. Tapi pukul berapa kita akan melaksanakannya? Bagaimana kalau kita melaksanakannya di jam 10 tepat? Setuju. Baiklah, saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit benderanya. Siapkan tiangnya. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika kita laksanakan di rumah Bung Karno? Setuju. Setuju. Ini, Bung, silahkan ditandatangani. Baiklah. Ya, tolong perbanyak naskah ini dan bagikan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Jumat pukul 10. Semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah IR Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah seia sekata berpendapat bahwa sekarang datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.